Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Gedung Mendalo, Profesor Dr. Adi Nurfitrah, SAG, MPDI, PhD. Yang kami hormati selaku Pembina Kemahasiswaan Ibu Vika Oktavia Wulandari, Eskom MIKOM. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop kepada Saudara Ades Triyotaharu. Yang kami hormati narasumber hebat kita pada pagi hari ini, serta para panitia dan seluruh peserta workshop yang kami banggakan. Baiklah, selamat datang di Gedung Mendalo kami ucapkan dalam kegiatan workshop public speaking dengan tema menemukan suara diri dan membangun kepercayaan diri melalui public speaking dimulai. Jumat 20 Juni 2025. Baiklah, acara pertama, pembacaan Ulumul Quran yang dipimpin oleh Saudara Masal. Kepadanya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sadaqallahul azim. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, mari kita buka sesi sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop hari ini, Saudara Ades Triyotaharu. Kepada Saudara Ades, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gedung Mendalo, Bapak Profesor Dr. Adi Nurfitrah, SAG, MPDI, PhD. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Gedung Mendalo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Pembina acara kita pada hari ini, Ibu Vika Oktavia Wulandari, Eskom MKOMI. Dan yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang dapat hadir pada hari ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini, baik dari pihak kampus, narasumber, dan seluruh panitia lainnya. Workshop ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, khususnya bagi mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin, pendidik, dan profesional di berbagai bidang. Saya mewakili dari seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Vika Wulandari. Kepada Ibu, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gedung Mendalo, Profesor Dr. Adinul Fitrah SAG MPDI, PhD. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Gedung Mendalo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati narasumber workshop yang telah hadir pada hari ini, serta panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan seluruh peserta workshop yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara workshop pada hari ini dengan mengusung tema menemukan suara diri dan membangun kepercayaan diri melalui public speaking. Kegiatan workshop ini bukan hanya belajar tentang berbicara di depan umum, melainkan perjalanan untuk mengenali diri sendiri, mengasah keberanian dan menemukan kekuatan dari dalam diri kita masing-masing. Di era seperti ini, keberanian berbicara atau menyampaikan pikiran merupakan hal yang sangat penting, terutama di dunia pendidikan, pekerjaan, juga kehidupan sosial. Saya sangat mengapresiasi atas berjalannya kegiatan workshop pada hari ini. Semoga kegiatan workshop hari ini dapat membuka pikiran para anak-anak muda untuk lebih menumbuhkan percaya dirinya dan untuk menyampaikan atau menginspirasi orang lain melalui kata-kata yang disampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan workshop, gali ilmu dengan sebanyak-banyaknya, jangan ragu untuk bertanya dan nikmati setiap prosesnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Gedung Mendalo yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Adinul Fitrah SAG MPDI PhD. Sekaligus beliau akan secara resmi membuka kegiatan workshop kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang dapat hadir pada hari ini. Kemudian yang saya banggakan para dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa peserta kegiatan, serta segenap panitia pelaksana yang saya apresiasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita dapat hadir bersama pada acara yang penuh makna ini, yaitu workshop yang bertema menemukan suara diri dan membangun kepercayaan diri melalui public speaking. Saya menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini. Workshop ini bukan hanya relevan, tapi sangat penting dalam membentukkan karakter generasi muda yang berani, percaya diri, dan menyuarakan pikirannya secara konstruktif. Kita semua menyadari bahwa kemampuan berbicara di depan publik bukan sekedar keterampilan komunikasi. Ia adalah alat kepemimpinan, ia adalah cermin dari kemampuan berpikir kritis, empati, serta kematangan kepribadian. Terlebih di era yang serba digital ini, keberanian untuk menyuarakan gagasan secara terbuka adalah modal utama dalam berkontribusi bagi perubahan. Saya percaya bahwa perguruan tinggi bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk menemukan jati diri. Melalui kegiatan ini, saya berharap para peserta dapat menemukan suara dalam dirinya. Suara yang akan membimbing langkah, menginspirasi orang lain, dan pada akhirnya membentuk masa depan yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk terus mendorong kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti ini sebagai bagian dari visi kampus. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh rasa syukur, saya nyatakan secara resmi workshop yang bertema menemukan suara diri dan membangun kepercayaan diri melalui public speaking dibuka. Sekian sambutan dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Marsal. Kepadanya kami persilakan. Izin Bapak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa ahwina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian kegiatan workshop hari ini dengan tema menemukan suara diri dan membangun kepercayaan diri melalui public speaking. Secara resmi telah dibuka. Semoga acara ini membawa manfaat dan mampu menjadi bekal untuk kita semua dalam mengasah kemampuan public speaking dan membangun kepercayaan diri. Saya selaku MC, Tiara Rahmanisa Fitri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tama-tama kepada Bapak dan Ibu untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Kepada Bapak dan Ibu serta hadirin dimohon berdiri karena kita akan pengambilan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kayaknya masih kurang semangat nih. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, baik. Kayaknya udah pada makan siang nih, jadi kita harus lebih semangat ya, karena kita akan menyambut materi yang akan dipaparkan oleh narasumber yang hebat seperti Kak Syafia ini ya. Si hai dulu Kak Syafia. Hai. Dan di samping Kak Syafia ada Abang Marsal sebagai Duta Kampus Universitas Gedung Mendalo. Si hai dulu Bang Marsal. Hai. Oke, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, alangkah baiknya terlebih dahulu saya yang ingin memperkenalkan diri. Saya Vila Askarina sebagai moderator yang akan memandu acara selanjutnya. Jadi ini narasumber kita nih, Kak Syafia, dia alumni Universitas Gedung Mendalo. Jadi alumni kampus kita sendiri ya teman-teman. Jadi Kak Syafia ini adalah salah satu founder komunitas rumah baca yang ada di Jambi. Nah, jadi boleh ya, literasi Kak Syafia ini udah sangat mendalam gitu ya. Bisa kita katakan Kak Syafia ini orang yang hebat lah literasinya gitu. Dan dalam hal public speakingnya juga bagus Kak Syafia. Itulah alasan kita mengambil Kak Syafia untuk menjadi narasumber kita di siang hari ini dengan tema public speaking. Nah, satunya lagi ada Abang Marsal. Halo Bang. Hai, Ya, Abang Marsal ini adalah salah satu duta kampus di Universitas Gedung Mendalo. Sangat menginspirasi sekali ya kita sebagai mahasiswa melihat seduta seperti Abang Marsal ini, bagaimana sih dia bisa seperti saat ini menjadi duta kampus. Jadi kan langsung saja ya, nggak usah panjang kali lebar, kita langsung dengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Kak Syafia. Oke, kepada Kak Syafia atau Bang Marsal dulu nih? Bang Marsal. Oke, Bang Marsal ya? Oke, Iya. maaf teman-teman. Materi yang pertama kita langsung saja serahkan ke Abang Marsal yang akan memaparkan materi mengenai public speaking. Oh ya, untuk teman-teman boleh ya poin-poin yang penting dicatat, jangan lupa, karena nanti kita di akhir ada mengadakan sesi tanya jawab. Oke, kita serahkan langsung ke Bang Marsal. Silakan Bang. Terima kasih Kak Vila. Izin perkenalkan sebelumnya, nama saya Marsal Wiraguna. Saya merupakan salah satu duta dari Universitas Gedung Mendalo. Nah, di situ kan kita ngebahas tentang topik public speaking ya. Nah, karena kita ngebahas topik public speaking yang tentunya akan
dipaparkan oleh Kak Syafiah yang lebih lengkap. Di sini saya akan membahas tentang poin-poin tentang faktor utama penghambat dari public speaking. Nah, di sini saya merangkumnya menjadi 4 bagian. Yang pertama, menurut saya hal yang menghambat public speaking adalah kurangnya jam terbang. Apa itu kurangnya jam terbang, Bang? Nah, kurangnya jam terbang itu ketika kita menutup diri dari kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau dalam kasus saya dulu, ketika saya SMP, saya mencoba untuk mengikuti lomba pidato dengan tidak berharap sebagai pemenang. Karena yang saya incar adalah proses saya untuk bisa berpublic speaking gitu loh. Karena ketika saya mengikuti lomba, maka saya merasa memiliki tekanan untuk belajar lebih gitu loh, untuk bisa public speaking. Sehingga saya mencoba keras bagaimana caranya public speaking, saya memanfaatkan waktu dengan belajar lebih giat lagi. Dan ketika saya berpikir begitu, otomatis saya mencoba lebih keras mungkin ketimbang siswa-siswa yang ada pada saat itu. Nah, kalau seandainya kurang jam terbang itu, Bang, kan nggak semua orang tuh memiliki waktu atau memiliki kesempatan seperti itu. Iya benar, tapi kalau seandainya kita di dunia pendidikan, tentunya kita di bangku kuliah misalnya, kita memiliki ada sesi presentasi, ada sesi tanya jawab. Nah, ketika kita memiliki kesempatan untuk mengangkat tangan, maka coba kita angkat tangan untuk sekedar bertanya kepada dosen, untuk menjawab pertanyaan teman, atau ketika kita diminta atau diamanahkan untuk bisa membawa sebagai moderator, misalnya seperti Kak Vila ini. Ketika kita memiliki kesempatan untuk itu, kita manfaatkan baik-baik, teman-teman. Kalau seandainya kita nanti hal kecil itu kita lewatkan, bagaimana caranya kita bisa mengambil langkah yang lebih besar gitu. Nah, faktor penghambat yang kedua menurut saya itu takut dinilai salah pada orang lain. Padahal faktor penghambat itu atau penilaian orang itu nggak seharusnya kita pikirkan banget gitu loh. Contohnya kecilnya gini, contoh kecilnya. Kalau kita ingat nggak dulu ketika kita sekolah atau kita SMP atau SMA pernah dengar seorang pemateri di depan kita yang salah ngomong gitu loh. Nah, ketika dia salah ngomong, kita semua ketawa. Tapi coba lihat sekarang, apa kita ingat? Enggak kan? Menurut saya gitu. Kalau seandainya kita takut salah ngomong, kalau kita salah ngomong pun oke, itu lucu pada saat itu. Tapi 5 menit kemudian orang akan lupa dengan itu semua gitu loh. Orang tuh memiliki masalah mereka masing-masing, mungkin masalah mereka tuh lebih besar, sehingga kalau seandainya kita berbuat salah, ya udah itu wajar aja gitu loh. Karena dengan kita melakukan kesalahan, dengan kita melakukan kesalahan, otomatis kita bisa belajar secara tidak langsung di saat itu juga. Tapi bukan berarti kita harus membuat kesalahan, ya. Itu artinya kita tuh dengan kita membuat kesalahan, kita bisa selanjutnya aku salahnya di sini, selanjutnya aku bisa lebih improve lagi untuk tidak melakukan kesalahan ini lagi gitu loh. Terus yang ketiga, yang ketiga faktor penghambatnya itu tidak memahami substansi atau memahami materi dengan jelas. Kalau seandainya kita cuma menghafal teks, otomatis itu akan memunculkan sikap buruk ketika kita ditanya dengan sesuatu yang mungkin berkaitan atau tidak berkaitan dengan materi itu. Kalau seandainya kita cuma pahami teks, kalau seandainya kita cuma menghafal, maka suatu saat ada teman kita yang bertanya dengan materi kita, tapi kita nggak paham dengan apa yang kita hafal, otomatis kita akan menjadi gugup, kita akan menjadi gagap, otomatis jawabannya juga bakal ngawur gitu loh. Jadi kalau seandainya kita pengen public speaking, tentu kita harus paham betul dengan teks atau dengan materi yang kita bawakan. Terus yang terakhir, yang ketiga menurut saya itu ada dengan meniru seorang idol misalnya. Teman-teman ada yang punya idola YouTuber atau idola TikToker yang dia tuh punya basic bisa public speaking dengan bagus. Dengan kita sering menonton mereka, dengan kita sering melihat mereka, mendengarkan mereka, otomatis secara tidak langsung kita lama-kelamaan akan mengikuti cara bicara mereka gitu loh, yang kemudian bisa kita bawakan ke kehidupan nyata sampai suatu saat kita bisa menemukan gaya pembicaraan kita sendiri. Misalnya kita suka nonton Ferry Irwandi, terus kita sering mendengarkan beliau, maka lama-kelamaan otomatis kita bisa ngikutin cara ngomong beliau. Nah, ketika suatu hari kita tuh bisa menemukan jati diri kita sendiri setelah kita melalui proses-proses jiplak plek seperti itu. Menurut saya itu nggak masalah sama sekali gitu, karena di dunia saat ini nggak ada unsur yang benar-benar orisinil.
nggak ada unsur yang benar-benar original buatan kita sendiri. Kita senantiasa meniru apa yang sudah ada dan menyempurnakannya gitu. Kalau istilah sekarang tuh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lalu menurut saya poinnya cuma itu tadi. Yang pertama ada jam terbang, lalu kedua kita takut dinilai salah dengan orang lain, yang ketiga kita tidak memahami materi atau substansi dengan orang lain, dan keempat yaitu coba tiru seorang idola atau seseorang yang kita kagumi gitu. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin yang akan lebih lengkap akan dipaparkan oleh Kak Syafia sebagai alumni dari Universitas Gedung Mendalo. Silahkan Kak. Oke, itu tadi pemaparan dari Abang Duta kampus kita, Bang Marsal ya. Mungkin selanjutnya untuk lebih jelasnya kita langsung saja serahkan materi ini kepada ahlinya ya, narasumber yang hebat, super duper hebat ya. Mungkin jangkauannya juga jam terbangnya udah tinggi. Kita langsung saja dengarkan materi dari Kak Syafia. Silakan Kak Syafia. Jangan lupa ya teman-teman dicatat poin pentingnya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Iya, Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama kakak Sapia. Mohon maaf ya, kali ini mungkin suara kakak agak serak-serak sedikit ya teman-teman, soalnya kakak habis dari rumah sakit. Oke teman-teman, tapi nggak ngurangin semangat kakak kok buat ngasih ilmu ke kalian semua. Oke, sebelum kakak ngasih materi ke kalian tahu nggak apa sih itu public speaking? Ada yang tahu nggak? Oke, kakak jelasin. Public speaking itu bukan cuma sekadar kita ngomong di depan umum atau kita berani tampil ke depan, tapi public speaking itu bagaimana cara kita bisa menyampaikan suatu hal atau suatu pendapat itu dengan baik, dan intonasi dan kata-katanya itu juga sudah kita susun secara rapi dan baik gitu ya teman-teman ya. Untuk menjadi public speaking itu nggak perlu kalian harus orang kaya, kalian orang miskin, atau kalian terlalu cantik, kalian terlalu jelek. Enggak, public speaking itu bisa untuk semua kalangan, asalkan kalian mau berusaha, mau belajar, dan mau mengembangkan diri kalian untuk menjadi lebih baik teman-teman ya. Dengan kita public speaking, kita dapat mengatasi setiap rasa takut. Nah, jadi mungkin buat kalian yang awalnya introvert nih, nah pas kalian kayak aku pengen deh berusaha buat belajar public speaking nih kan. Public speaking itu kan ngomong di depan banyak orang kan. Nah, jadi dari situ, dari kita belajar public speaking, gimana cara public speaking yang baik, nah itu tuh dapat menghilangkan rasa takut kita gitu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Nah, dengan kita pandai berpublic speaking, kita bisa tahu bagaimana sih cara ngomong di depan umum dengan baik, dengan sopan gitu. Selanjutnya, dengan kita pandai atau bisa berpublic speaking, kita dapat mendapatkan validasi dari seseorang. Karena kan kalau kita bisa public speaking nih, orang mana sih yang nggak kagum sama kita, betul kan Kak Vila ya? Betul Kak. Iya. Nah, jadi yang selanjutnya, dengan kita pandai berpublic speaking, kita dapat memperluas pengetahuan. Kalau kita jago public speaking, pasti relasi kita tuh bukan cuma sekedar teman. Kan kalau tak sekarang nih kalian nih temenannya mungkin saya sama Bang Marsal. Mungkin nanti kalau saya sudah bisa public speaking lebih jauh, saya bakalan lebih mengenal lebih daripada Bang Marsal ini gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya mengembangkan diri. Nah, dengan kita public speaking itu ya kita bisa mengembangkan diri kita bisa menjual diri kita. Menjual dirinya bukan maksudnya open BO atau gimana ya teman-teman. Di sini menjual diri itu ya menjual kepintaran kalian, melihatkan kalau misalkan kalian itu berkualitas, kalian itu bisa, dan kalian itu hebat. Oke teman-teman, jangan disalahgunain maksud aku tadi ya. Selanjutnya, kakak punya tips untuk kalian
yang takut untuk public speaking. Nah, yang pertama, sebelum kalian berpikiran oh aku pengen public speaking nih, aku pengen jadi orang yang pandai ngomong ini itu. Nah, yang pertama kali yang harus kalian siapin diri kalian dengan baik gitu. Kuasai materi. Semakin kamu menguasai, semakin tenang dan semakin rileks apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Nah, karena kunci dari speaker yang baik itu adalah orang yang bisa menguasai materi tersebut. Dan selanjutnya itu latihan. Nah, kalau kalian ingin menjadi speaker yang lebih baik, itu kalian harus melatih diri kalian. Seperti kalian bisa latihan di depan cermin, kalian bisa minta tolong sama teman, kayak teman anggap aja temannya namanya Siti. Siti, tolong dengerin dong, ini aku ngomongnya sudah bagus apa belum ya? Koreksi ya kalau aku ngomongnya salah. Begitu, oke? Teman-teman, selanjutnya fokus pada pesan, bukan diri sendiri. Nah, jika kalian menjadi seorang public speaker, kalian itu harus fokus kepada pesan yang ingin kalian sampaikan, bukan ke diri kalian sendiri. Kayak bagaimana ya penyampaian saya, udah benar apa belum gitu. Tapi kalian tuh harus fokus pada isi penyampaian yang ingin kalian sampaikan. Oke? Yang keempat itu terima ketidaksempurnaan. Nah, kalau misalkan untuk terima ketidaksempurnaan ini kan di setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nggak mungkin setiap orang itu lebih terus, nggak mungkin kurang terus. Pasti ada masanya dia benar dan ada masanya dia kurang gitu. Yang selanjutnya itu interaksi dengan audiens. Nah, interaksi dengan audiens ini bisa kita masukin dengan kita senyumin audiens atau kita ajak mereka bertanya atau ajak mereka menjelaskan apa yang kalian sampaikan gitu. Jadi kalian nggak ngerasa kalau misalkan ya yang kalian omongin itu diam-diam aja gitu. Jadi ya lebih memberi warna di materi yang ingin kalian sampaikan. Jadi kesimpulan yang ingin kakak sampaikan, public speaking itu bukan tentang sempurna, tapi tentang berani memulai. Yakinlah kamu bisa berbicara dan dunia siap mendengarkan. Semangat terus, jangan pernah menyerah, karena orang yang menyerah itu bukanlah orang yang ingin sukses, melainkan orang yang malas untuk mencoba hal baru. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Sekian, terima kasih. Kita beri sekali lagi nih teman-teman, kita beri aplaus yang semangat untuk narasumber yang keren kita nih ya. Oke, terima kasih Kak Syafia, Bang Marsa yang telah memaparkan materi mengenai public speaking. Kita dapat ilmu yang luar biasa dari Kak Syafia dan Abang Marsa mengenai dunia public speaking. Karena gimana ya teman-teman, di antara kita ini masih banyak banget yang masih belum percaya diri, belum bisa memaparkan materi di depan orang banyak, belum bisa berbicara di depan orang banyak, iya kan teman-teman? Itu dengan adanya orang-orang yang seperti itu, mari kita sering dengarkan materi mengenai public speaking. Terus juga apa sih istilahnya orang yang seperti itu? Introvert ya Kak ya? Introvert. Iya, introvert. Oke, introvert. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang introvert. Semuanya pasti bisa kalau dia ingin mencoba, gitu ya semua teman-teman. Mungkin dulunya kakaknya juga pasti sebelum sampai saat ini ya Bang ya, pasti dulunya juga belum bisa berbicara di depan orang banyak ya, tadi kata Bang Marsal gitu. Jadi buat teman-teman, diambil materinya, dicatat poin-poinnya tadi, lalu dikembangkan di diri masing-masing, dipraktekkan untuk berbicara di depan orang banyak gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai public speaking ini kepada narasumber kita atau Abang Duta Kampus. Oh iya, dikit lagi. Jadi untuk mewakili teman-teman, izinkan saya ya Kak ya untuk bertanya kepada Kak Syafia ataupun Bang Marsal.
Nih, gimana sih Kak tipsnya buat kita nih maju untuk presentasi kelas ataupun kita mau menginformasikan kepada orang banyak biar nggak deg-degan lagi, nggak grogi gitu. Kadang kita pengen beropini di depan orang banyak ataupun kita di presentasi di kelas itu tuh kita udah persiapan matang tapi kita masih kayak ragu apa yang kita sampaikan nanti gitu. Padahal kita udah persiapan nih dari jauh-jauh hari. Nah, bagaimana Kak tipsnya agar kita tetap percaya diri dan gak grogi lagi gitu? Mungkin boleh dulu dari Abang Marsal untuk menjawab ya. Oke. Terima kasih pertanyaan Kak Vila. Oke. Saya menjawab bagaimana cara kita tuh bisa pede aja untuk berpresentasi tanpa grogi, teman-teman. Nah, di sini harus kita pahami dulu ya bahwa sikap grogi atau deg-degan itu normal dan manusiawi. Semua orang pasti memiliki fase-fase itu, entah itu level presiden kah, pemimpin perusahaan kah, pemimpin organisasi, atau bahkan mahasiswa seperti kita. Itu hal yang wajar, teman-teman. Namun perbedaannya adalah bagaimana cara kita menyikapi rasa deg-degan kita tadi gitu loh. Kalau pertanyaan Kak Vila, menurut saya tips yang ampuh untuk bisa menghindari sikap grogi adalah dengan tidak memperdulikan kesalahan yang akan kita buat gitu loh. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya itu ketika kita berpresentasi kan kita pasti memiliki kesalahan gitu loh. Menurut saya kita nggak perlu memikirkan oh nanti aku salahnya begini, gimana nanti kalau mereka bakal menghujat aku, oh gimana nanti kalau seandainya mereka bakal ingat aku terus sebagai seorang yang gagal. Enggak, kalau seandainya kita berbuat salah ketika berpresentasi itu hal yang normal, dan mungkin kalau seandainya kita berbuat salah itu hal lucu, itu yang tadi kita paparkan bahwa orang akan ingat itu mungkin selama 5 menit ke depan. 5 menit setelahnya semuanya akan lupa gitu loh. Justru kalau seandainya kita terus mengingat itu akan menjadi penghambat bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama Kak. Yang kedua, kalau seandainya kita sudah persiapan, kita pede aja gitu kalau ngomong. Karena dengan seandainya kita pede aja itu akan kelihatan, oh abang ini, oh orang ini dia pede menyampaikan materi, pasti dia menguasai materi. Iya, kalau seandainya kita pede tentu bakal kelihatan kalau kita tuh memang mempersiapkan diri kita. Kalau seandainya kita benar-benar deg-degan, kita takut salah ngomong, itu bakal kelihatan teman-teman. Kalau seandainya kita benar-benar struggle di situ gitu loh. Oke, terima kasih Bang. Mungkin dari Kak Safia sedikit banyaknya boleh ditambah. Gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, terima kasih sebelumnya Kak Iya. Vila pertanyaannya. Aku pribadi sih kayak yang tadi aku bilang, kita itu tidak usah takut dengan apa yang ingin kita sampaikan itu salah atau tidaknya, kita nggak usah takut gitu. Betul kata Bang Faisal gitu. Tapi yang harus kita perhatikan gimana caranya pesan yang ingin kita sampaikan ke teman-teman itu tersampaikan. Kalau misalkan kita grogi atau kita takut, nggak usah anggap mereka itu ada gitu, anggap aja mereka nggak ada biar bisa ngilangin rasa takut kalian itu gitu. Atau enggak tuh kalau tip dari aku pribadi ya, aku liatin aja matanya, terus nanti 5 menit aku liatin hidungnya, 5 menit aku liatin kepalanya gitu. Kan kalau kayak gitu nggak bikin aku terlalu grogi. Kalau aku grogi kan biasanya liatin orang banyak gitu kan, liatin full wajahnya gitu. Nah kalau mau nggak grogi ya kita liatin satu-satunya gitu, tapi dalam jeda 5 menit gitu. Mungkin segitu Kak penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, kepada Bang Marsal dan Kak Safia yang telah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Mungkin bisa disimpulkan ya oleh teman-teman semua bahwasanya ya itu tadi, yang pertama kita jangan takut salah gitu ya, karena kita ini mencoba gitu daripada nggak sama sekali gitu. Dan kalau dari Kak Safia tadi mungkin kita bisa anggap orang itu nggak ada gitu, ataupun kita melihat teman-teman itu dari matanya atau dari hidungnya tadi ya yang Kak Safia bilang. Mungkin tambahan kalau saya pernah dengar nih Kak, mungkin kita bisa melihat dari jidat orang-orang tersebut. Jadi kita nggak melihat dari wajahnya, kita fokus ke jidat orangnya gitu, orang-orang yang ada di depan kita gitu. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman pemaparan materi dari Abang Marsal dan Kak Safia. Mungkin yang dapat saya
simpulkan materi dari Abang Marsal ini tadi, ada tips-tipsnya. Yang pertama yaitu ada, jika kita ingin public speaking itu bagus, itu jangan takut salah, ya. Karena kesalahan itu wajar. Justru dari salah itu tadi kita belajar untuk tumbuh dan yang lebih baik. Coba kalau kita ini nggak sama sekali nih, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Betul Bang Marsal ya? Betul. Oke, yang kedua itu kita ikuti idola kalian. Kalian mengidolakan siapa? Mungkin seperti siapa tadi Bang contohnya? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Kalau kalian melihat itu, kalau idola kalian menyukai cara public speakingnya Ferry Irwandi tadi, nah itu bisa menginspirasi kalian masing-masing dalam bagaimana mereka berbicara, menyampaikan pesan ataupun membawakan diri. Jadikan itu inspirasi. Oke, yang ketiga mungkin amati, tiru dan modifikasi ya Bang ya. Oke, mungkin dari kalian tuh amati dulu, nanti kalian bisa tiru idenya gitu ya Bang ya. Kurang lebih gitulah ya. Itu tadi. Dan kalau yang dari Kak Syafia, public speaking itu bukan tentang kesempurnaan, betul Kak? Oke, betul ya. Bukan tentang kesempurnaan. Kita sudah berani mencoba, itu udah bagian dari public speaking ya Kak ya? Iya. Iya. Gitu. Jadi kita nih mencoba terlebih dahulu, jangan takut salah. Toh juga kalau kita salah, yang Kak Bang Marsal bilang tadi, orang nggak bakal peduli. Jangan ngira kita salah, orang itu memperdulikan kita gitu. Jangan intinya jangan takut salah kalian untuk mencoba. Karena hari ini belum tentu, gimana kan tadi? Hari ini belum tentu sebaik hari yang Oke, hari ini belum tentu baik, belum tentu baik. lebih baik dari Belum tentu lebih baik hari kedepannya, gitu ya Kak ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari dua pemateri hebat kita ini, Kak Syafia dan Abang Duta Kampus kita ya teman-teman. Oke, mungkin sesi pemaparan materi kita udah selesai. Dan teman-teman juga yang mungkin bingung ya mau nanya apa, karena udah tersampaikan semua tadi dari materi berdua Abang dan Kakak tadi ya. Jadi teman-teman mungkin udah terjawab juga dari apa yang disampaikan narasumber kita. Jadi mungkin kita bisa akhiri workshop kita mengenai public speaking pada siang hari ini sampai di sini. Jika ada kesalahan, saya selaku moderator mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin boleh berdiri kita untuk mengambil sesi foto bersama